Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sopiana, mahasiswa hukum semester 5 dengan nomor pokok mahasiswa 223300516162. Di sini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi tugas 2 mata kuliah hukum acara pidana. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah ini Bapak Ogian Davis Juanda, SH, LLM, CLA, CP Art, CML, CME, CMLC. Saya akan menjelaskan materi-materi yang sudah dijelaskan selama berkuliah berlaku tentang hukum acara pidana. Terdapat perbedaan antara hukum acara pidana dan hukum pidana, yaitu hukum pidana adalah hukum yang mengikat bagi setiap orang yang berisi mengenai perbuatan yang dilarang atau terlarang dan menetapkan hukuman apa yang diancam kepada pelaku dengan sanksi. Sedangkan hukum acara pidana adalah serangkaian aturan yang mengatur badan pemerintah untuk memberikan dasar yang menentukan ancaman pidana yang melekat. Atau, hukum acara pidana adalah aturan yang mengatur prosedur atau tata cara dalam menyelesaikan perkara pidana, mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga eksekusi putusan pengadilan. Sebelum masuk dalam materi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, terdapat pengertian tindak pidana. Tindak pidana adalah tindakan yang melakukan melawan hukum yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dan diancam sanksi. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian penyelidikan dan penyidikan. Apa perbedaan penyelidikan dan penyidikan? Penyelidikan adalah proses mencari kebenaran dalam tindak pidana dan mengumpulkan bukti-bukti secara fakta terkait tindak pidana untuk menentukan tersangka dan menentukan apakah tindakan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Sedangkan penyidikan yaitu proses untuk mencari alat bukti, membuat terang perkara, dan menentukan tersangka. Apa saja alat bukti yang dimaksud dalam proses penyidikan? Menurut pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah menurut undang-undang ada 5. Yang pertama, keterangan saksi, kedua keterangan ahli, ketiga surat, keempat petunjuk, kelima keterangan terdakwa. Selanjutnya penuntutan. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang untuk diminta pemeriksanya dan diputus oleh hakim. Dasar hukumnya pasal 1 angka 7 KUHP. Setelah tahap penuntutan adalah tahap putusan pengadilan. Dalam memberikan putusan hakim sesuai dengan pasal 183 KUHP, yaitu yang berisi hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Maksud dari pasal tersebut adalah pasal ini menetapkan prinsip minimal 2 alat bukti yang sah sebagai dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan pidana. Alat bukti tersebut harus mampu meyakinkan hakim bahwa tindakan benar-benar terjadi, tindak pidana benar-benar terjadi. Kedua, terdakwa adalah pelaku tindak pidana tersebut. Putusan terdapat 2 macam. Yang pertama, putusan bebas dan putusan lepas. Putusan bebas adalah putusan untuk membebaskan seseorang yang tidak terbukti secara sah dalam melakukan tindak pidana. Sedangkan putusan lepas, di dalam persidangan terbukti perbuatan yang dilakukan, tapi tindakan tersebut bukan tindak pidana. Dalam putusan hakim, ketika alat bukti tidak sah, hakim wajib mengesampingkan alat bukti tersebut. Jika hakim ragu, hakim harus membuat putusan yang menguntungkan terdakwa, yaitu putusan bebas. Dalam tahap penyidikan, dapat dilakukannya pemberhentian penyidikan atau SP3, surat pemberitahuan pemberhentian penyidikan. SP3 ini dapat berlaku dengan syarat tertentu. Syarat penghentian penyidikan berdasarkan pasal 109 ayat 2 KUHP. Penyidikan dapat diberhentikan dengan syarat 1. Tidak cukup bukti. Bukti yang tersedia tidak memenuhi syarat minimal 2 alat bukti sebagaimana diatur oleh pasal 184 KUHP. Contohnya, tidak ada saksi atau barang bukti yang mendukung dengan tindak pidana.
Kedua, peristiwa ternyata bukan tindak pidana. Setelah dilakukan penyidikan, peristiwa tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana menurut undang-undang. Contoh, kesalahpahaman yang tidak mengandung unsur melawan hukum. Yang kedua, kadaluarsa atau penyelesaian secara hukum. Kadaluarsa berdasarkan pasal 78 KUHP, yaitu angka waktu penuntutan pidana telah habis. Selanjutnya, kasus telah diselesaikan dengan mekanisme lain yang sah. Ketiga, tersangka meninggal dunia. Tanggung jawab pidana gugur jika tersangka meninggal dunia sesuai pasal 77 KUHP. Selanjutnya masuk dalam pengertian tersangka, terdakwa, dan terpidana. Yang pertama, tersangka. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaan berdasarkan bukti permula patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Kenapa seseorang menjadi tersangka? Karena perbuatannya atau tindakannya, keadaan dengan bukti formula yang cukup diduga sebagai pelaku. Kedua, terdakwa. Definisi terdakwa adalah seorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan perkaranya sudah diajukan ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus oleh hakim. Kenapa seseorang menjadi terdakwa? Karena berdasarkan dua alat bukti, dia diduga sebagai pelaku tindak pidana sehingga ia diperiksa, dituntut, dan diadili di persidangan. Ketiga, terpidana. Terpidana adalah seorang yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana oleh pengadilan melalui putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Selanjutnya masuk pada perbedaan penangkapan dan penahanan. Yang pertama, penangkapan. Penangkapan adalah tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu terhadap kebebasan tersangka atau terdakwa jika terdapat dugaan kuat bahwa ia melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dasar hukumnya pasal 1 angka 20 KUHP. Penangkapan adalah tindakan penyidik terhadap tersangka atau terdakwa untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan. Pasal 17 KUHP. Penangkapan dilakukan jika seseorang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pasal 18 KUHP. Penangkapan harus dilakukan dengan surat perintah kecuali tertangkap tangan. Durasi penangkapan yaitu maksimal 1 kali 24 jam. Hal ini dijelaskan pada pasal 19 ayat 1 KUHP. Kapan seseorang bisa ditangkap? Yang pertama, ada bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 KUHP. Seperti keterangan saksi atau barang bukti yang menunjukkan keterlibatan seorang dalam tindak pidana. Kedua, untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan. Penangkapan dilakukan untuk memastikan tersangka tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Dalam keadaan tertangkap tangan, jika seseorang ditemukan sedang melakukan tindak pidana, penyidik dapat menangkap tanpa surat perintah. Yang kedua, penahanan. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan wewenangnya untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Jenis-jenis penahanan. Yang pertama, jenis penahanan rumah tahanan negara atau rutan, pasal 22 ayat 1. Kedua, penahanan rumah, pasal 22 ayat 2. Ketiga, penahanan kota, pasal 22 ayat 3. Durasi penahanan, penyidik maksimal 20 hari, dapat diperpanjang 40 hari dengan izin kejaksaan. Penuntut umum maksimal 20 hari, dapat diperpanjang 30 hari oleh pengadilan. Kapan seorang bisa ditahan? Menurut pasal 21 ayat 1 KUHP, penahanan dapat dilakukan apabila yang pertama, syarat subjektif, ada kekhawatiran tersangka atau terdakwa melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti, dan mengulangi tindak pidana. Kedua, syarat objektif, tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 tahun, termasuk tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam undang-undang seperti korupsi, terorisme, dan atau narkotika. Kesimpulan dari pemaparan materi yang sudah saya jelaskan yaitu hukum pidana dan hukum acara pidana memiliki perbedaan mendasar di mana hukum pidana mengatur perbuatan yang melawan hukum dan sanksinya, sedangkan hukum acara pidana mengatur tata cara penyelesaian perkara pidana dari penyelidikan hingga eksekusi putusan. Tahapan dalam hukum acara pidana meliputi 1. Penyelidikan, 2. Penyidikan, 3. Penuntutan, 4. Putusan pengadilan. Hakim harus memenuhi prinsip 2 alat bukti sah
sesuai pasal 183 KUHP dalam menjatuhkan putusan. Sementara penyidik dapat menghentikan penyidikan atau SP3 jika tidak cukup bukti peristiwa bukan tindak pidana, kadaluarsa, atau tersangka meninggal dunia. Dalam penegakan hukum, ada perbedaan status tersangka, terdakwa, dan terpidana yang mencerminkan terhadap proses pidana. Proses hukum juga mencakup tindakan penangkapan dan penahanan dengan syarat yang diatur KUHP untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.